Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kemarin ada yang DM saya nih dan tanya, katanya, "Bang, bener nggak tuh katanya Indosiar mundur dari siaran Liga 1 dan digantiin sama RCTI? Bahkan ada postingan kayak gini nih." Ya kami tahu lah ya, ini postingan siapa yang bikin. Ya siapa lagi kalau bukan supporter Persib yang kecewa lantaran laga Persib kemarin nggak disiarin secara langsung. Segitunya nggak disiarin di TV. Kan kalaupun nggak disiarin secara langsung di TV, kalian kan bisa live streaming di video. Oh iya lupa, masih banyak ya yang belum paham gimana caranya live streaming di video. Atau masih banyak yang susah nih buat langganan di video lantaran bayarnya mahal. Dan juga belum paham nih gimana cara bayar pakai Google Pay. Ya kan cuma itu alasannya kenapa orang-orang ini bikin berita dengan tulisan atau gambar Indosiar mundur dan digantikan sama RCTI. Betul dong. Sebab kalau bagi orang-orang yang sudah berkecukupan terus juga pinter cari caranya gimana bisa live streaming di video, pasti ya enjoy aja dengan gak disiarin juga. Atau mungkin alasannya gini, bukan gitu bang, tapi kasihan aja yang di kampung-kampung, udahnya sinyalnya susah harus pakai HP, terus bayar lagi di video. Gimana cara bayarnya mereka? Kan susah mereka, gitu ya. Ya kalau soal kenapa nggak live di TV dan harus live streaming di video, ya jangan tanya ke kami, tanya ke Indosiarnya. Karena kan mungkin saja ada pikiran Indosiar itu, ya nggak live juga di TV juga, mereka tetap untung juga. Sekarang gini deh. Contoh misalnya, satu kali langganan video berapa sih paling murah? 49.000 kan misalnya lo ya, 49.000 dikali 1 juta orang deh yang langganan di video udah berapa tuh? 49 miliar loh. 90 menit cuma nyarin satu pertandingan dapat 49 miliar. Apa nggak ngiler? Nyari duit kemana lagi segampang itu? Terus misalnya seandainya ini dipindah ya, bukan lagi di Indosiar tapi pindah ke RCTI, apakah bisa dijamin gak bakalan kayak Indosiar tuh misalnya harus langganan di video? Kan RCTI juga punya yang namanya RCTI Plus ya, meskipun sekarang ini kalau nonton pertandingan Persib di ACL di RCTI Plus itu gratis, tapi kan belum tentu juga kalau di Liga, karena ya kita nggak bisa memungkiri Liga itu ada yang namanya kerjasama dengan PT Liga, operator Liga. Otomatis kalau yang namanya ada kerjasama dengan pihak lain, pihak kedua atau pihak ketiga, otomatis harus ada yang namanya uang masuk, uang keluar juga. RCTI juga kalau misalnya nanti jadi broadcastnya Liga Indonesia terus kerjasama dengan LIB, pasti dong ada embel-embel ini itu dari PT LIB. Kan belum tentu juga gratis juga kalau sekarang emang RCTI Plus masih gratis, tapi kan nggak tahu nanti kalau misalnya jadi broadcastnya Liga Indonesia terus gratis juga. Karena kalau udah urusannya bicara dengan duit, siapa juga yang nggak tertarik. Misalnya gini deh, satu kali nyarin sepak bola, pertandingan sepak bola di TV secara live atau secara langsung, berapa sih pendapatannya dari rating TV misalnya 10-25 miliar nih. Sementara kalau menayangkan live streaming di aplikasi, penonton harus berlangganan, satu kali berlangganan 49.000 dikali 1 juta yang langganan 49 miliar. Siapa yang nggak ngiler? Apakah lebih tertarik nyarin secara langsung atau live streaming? Kan cuma itu pertanyaannya. Nah balik lagi, benar nggak Indosiar mundur dari broadcast Liga Indonesia dan digantikan sama RCTI? Jawaban kami, enggak benar sama sekali. Setahu kami, MTEK itu punya kontrak dengan PT LIB sampai musim depan. Jadi kalau setahu kami ya, kalau memang belum ada perubahan, musim depan pun Liga Indonesia alias Super League tetap akan disiarkan di Indosiar alias MTEK. Nominalnya itu kalau nggak salah musim ini aja ya 200 miliar kalau nggak salah ya. Dan asal kalian tahu, PT Liga alias PT LIB itu mereka bodoh amat. Mau itu broadcast, mau nyiarin secara langsung di TV kek, mau live streaming kek, mereka mah nggak ada urusan. Yang penting mereka udah dapat duit dari kontrak, ya udah terserah TV-nya.
Lanjut, ini Persis Solo memperkenalkan Dimitri 5. Akhirnya setelah milestone 5 terakhir kali main di Liga Indonesia, ada juga ya pemain dengan nama 5 yang main lagi di Liga Konoha. Nah, Dimitri 5 ini adalah gelandang asal Brazil, 25 tahun, 175 cm dengan harga 1,74 miliar rupiah. Yang sebelumnya main di Liga 2 Korea Selatan. Cuma dengan datangnya Dimitri 5, nama Kodai Tanaka kabarnya akan tergusur. Nah, Kodai sendiri saat ini terpantau tengah negosiasi dengan Dewa United. Dari Borneo FC memperkenalkan Mohamed Anes. Ini gelandang asal Suriah yang sudah kami bikinkan profilnya ya. Berarti udah lengkap ya 11 pemain asing Borneo FC di putaran 2. Sekarang tinggal tergantung Peralta nih, stay atau out. Kalau Peralta out ya berarti Borneo tambah satu lagi pemain asing. Tapi kalau nggak out ya berarti udah 11 ya, udah nggak bakalan ada nambah lagi nih. Cuman buat kami gini loh, kecil sih kemungkinan Peralta ini akan keluar dari Borneo FC, apalagi bursa transfer tinggal 1 atau 2 hari, kecuali di detik-detik akhir penutupan bursa transfer akan ada saga transfer. Ya kita lihat nanti. Oke lanjut ya, ini masih ada aja yang minta kami ngebahas soal pemain diaspora. Bang, mau kemana sih pemain diaspora tuh akhirnya? Ada, padahal kemarin kami udah bahas ya, kami tuh udah agak males ngebahas pemain diaspora yang akan main di Liga Indonesia. Mau kemana pun sebenarnya kami udah bodo amat, karena ya udah terlanjur kesel sih sama agen-agen pemain diaspora yang mencela-mencele. Tapi ya udahlah ya, demi kalian kami akan coba bahas. Gini loh, kami tuh banyak banget dapat serangan hujatan, nyinyiran, bahkan juga bulian di media-media sosial kami soal kami memberitakan pemain diaspora. Ternyata kami bilang akan ke Anu, ternyata malah ke klub Anu. Itu kan banyak banget kan yang mereka nih sebenarnya nggak ngerti sistem transfer sepak bola, tapi bisanya cuma ngehujat. Intinya kan cuma gini deh, kalau ada klub yang awalnya dirumorkan mendapatkan pemain Anu misalnya, tiba-tiba gagal dan malah ke klub Anu, supporternya ngejekin supporter tim itu kan. Begitupun sebaliknya kan, cuma itu, cuma buat apa? Buat panas-panasan doang kan. Ayo. Contoh misalnya PSIS deh, dari awal Santar dirumorkan ke Persib, tiba-tiba didapetin sama Persija gitu kan. Kan yang terjadi bukan masalah si PSIS-nya bagus atau enggaknya di Persib, tapi yang akan jadi sorotan supporter Persija ngeledekin supporter Persib dibales sama supporter Persib. Kan cuma itu kan, cuma buat gengsi-gengsian dan juga buat ledek-ledekan, dan itu sebuah fakta. Oke, sekarang kita urutkan apa yang pernah kami bahas loh ya, dan akan kemana selanjutnya dan berlabuhnya kita coba akan urutkan. Yang pertama Ivar Jenner, ini kan rame nih dikaitkan dengan Persija, bahkan ada tuh editan-editan yang katanya udah deal, udah akan langsung diperkenalkan sama Persija. Tapi kan gini loh, dari awal kami kan ngebahas, kami kan bilang kalau si Ivar Jenner ini kalau ya dia nggak ke Persib ya ke Dewa United. Nah nantinya kemana si Ivar Jenner ini akan berlabuh? Ya jangan salahin kami kan cuma memprediksi, bukan memprediksi, dapat info dari awalnya seperti itu. Kalau toh akhirnya nanti ke Persija, ya berarti negosiasi dengan Dewa dan Persib memang gagal. Tapi kalau beneran si Ivar Jenner ini tetap ke Dewa United, ya berarti kami nggak salah dong. Sebab dari awal kami juga udah memprediksi ke Dewa United. Tinggal tunggu aja kemana si Ivar Jenner ini akan berlabuh. Yang kedua Mauro Zylstra, dari awal kami bilang akan main di Liga Indonesia. Ingat, kami bilang akan main di Liga Indonesia. Dan kemungkinan, kami akui juga waktu itu kami bilang kemungkinan besar itu ke Persib Bandung. Kenapa? Alasannya karena ibunya si Mauro Zylstra ini orang Bandung. Tapi kalau ternyata beneran si Mauro Zylstra ini ke Persija, terus salah kami di mana? Namanya bursa transfer. Ya memang seperti itu. Berarti prediksi kami yang meleset, bukan berarti kami hoak Mauro Zylstra akan main di Liga Indonesia. Kami benar dong akan main di Liga Indonesia. Yang ketiga Sen Patinama, dulu kami bilang dia ini kalau nggak ke Malut ya ke Bali, ternyata ke Persija, abis juga kan ngambil ledekin. Padahal mereka yang salah, kami bilang akan main di Indonesia, kalau nggak ke Bali ya ke Malut. Kalau ujung-ujungnya ternyata ke Persija, terus salah kami di mana? Dia tetap main di Indonesia kan?
Yang keempat, Martin Paes. Kami dulu pernah bilang fix Martin Paes ini ke Persib, dan itu kami akui benar. Cuma klubnya aja Dallas FC yang ngeselin, gak mau ngelepas dia ke Persib. Cuma gara-gara apa? Cuma gara-gara tawaran Persib rendah katanya. Nah sekarang dijual ke Ajax Amsterdam, dengan harga selangit, alias kata orang-orang luar atau pengamat luar, Ajax ini ditipu sama Dallas. Berarti bukan kami yang salah, tapi klub Martin Paes-nya yang memang ya gitu, mata duitan. Yang kelima, Emiliano Jonathan. Ini pun kami banyak diejek, kotonya Emiliano Jonathan akan ke PSB ini itu. Lah salah kami di mana? Kami kan pernah bahas. Kalian yang pernah nonton dan teliti menonton video kami bilang kalau untuk Emiliano Jonathan 57% itu bertahan di Eropa, sisanya akan main ke Liga Indonesia. Bener dong, berarti dia tetap bertahan. Yang keenam, Ole Romeni. Dulu kami pernah bilang 65% bertahan di Eropa, 20% ke Persib dan sisanya ke klub lain. Di sini kami nggak ada yang salah loh ya, sebab kami bilang 65% bertahan di Eropa, bukan 65% ke Persib. Kalau toh ternyata jadi ke Liga Indonesia, apa kami salah? Kan enggak juga, kami pernah bilang kan seperti itu. Yang ketujuh, Asnawi. Kami dulu bilang kalau dia ini balik ke Liga Indonesia dan gak lagi di Liga Thailand, kan opsinya cuma dua. Dia ini balik ke PSM Makassar atau ke Persib. Tapi kami juga dihujat karena mana ngomongnya Asnawi ke Persib, kok gak sampai sekarang gak jadi-jadi. Lah kaliannya yang dongo, gak nyimak apa yang diucapkan Asnawi. Asnawi sendiri bilang hampir ke Persib, cuma Port FC-nya yang gak ngelepas. Bukan salah kami loh. No, pertama yang ke Persib itu sebenarnya hampir deal, tapi my club dia nggak mau lepas, Port nggak mau lepas. Yang kedelapan, Pratama Arhan. Kami pernah bilang kalau dia nggak lagi di Liga Thailand, cuma dua kemungkinannya, balik ke PSIS atau ikut ke Semen Padang. Nah masalah nanti kemana kami nggak tahu, kan namanya bursa transfer. Yang kesembilan, Sandy Walsh. Kami dulu pernah bilang dia ini akan ke Dewa United, dan itu kami akui benar. Kenapa? Ya silakan tanya saja deh kalau nggak baca sama orang Dewa United. Memang udah ada pembicaraan dengan Sandy Walsh, tapi gagal waktu. Apakah sekarang akan ke Dewa United lagi atau tidak? Nah sekarang malah diisukan akan ke Bali, ke Persebaya, ke Persija, dan ke Persib. Nah kami pun nggak ada yang salah di sini karena inilah sistem bursa transfer. Pemain dirumorkan ke klub manapun, ya kan? Itu hak yang bikin rumornya. Masalah nanti kemananya, berlabuhnya, ya cuma pihak klub yang tahu. Dan yang ke-10 ini Ragnar Oratmangun. Kami dulu pernah bilang nih, dia juga akan main di Liga Indonesia. Ya tim yang paling gede peluangnya waktu itu kami bilang kalau nggak Persib ya Bali United. Persentasenya waktu itu kami bilang sama-sama 50-50. Betul dong, masih inget dong. Nah kalau sekarang justru dirumorkan ke Persebaya atau ke klub lain, terus salah kami di mana? Yang namanya rumor itu pasti ada. Tapi kalau ditanya condongnya kemana bang sekarang, ya tetap kami bilang condongnya antara Persib dan Bali United. Kalau toh misalnya nanti nggak ke Persib atau ke Bali United, ya bukan salah kami. Berarti ada beberapa kemungkinan negosiasinya dengan Persib dan Bali yang gagal, atau memang pemainnya lebih milih ke klub lain. Jadi intinya semua yang pernah kami bahas itu kami beberkan infonya, kami dapat tuh dari agen, pemain, klub, dan si pemainnya itu sendiri. Soal ujung-ujungnya kemana si pemain itu akan berlabuh, ya itu nggak ada yang tahu selain klub itu sendiri dan pemain itu sendiri. Nah inilah malesnya kalau kami ngadapin netizen-netizen yang nggak pernah paham sistem transfer sepak bola. Setiap kali ada pemain yang nggak gabung ke klub tertentu, kami dibilang hoak, banyak bohong dan segala macam. Padahal buat orang-orang yang udah setia dengan channel ini pasti udah paham deh yang namanya sistem transfer sepak bola. Kan ada yang namanya rumor, deal, don't deal, dan resmi. Selama kami nggak bilang kata resmi, semuanya bisa berubah. Dan kami yakin penonton-penonton setia channel ini semuanya udah pada pinter, udah pada paham. Yang nggak paham itu pertama adalah orang-orang yang otaknya memang cuma setengah giga,
Atau yang kedua, penonton baru. Kalau yang udah lama mantengin channel ini, pasti udah pada pinter, udah pada naik kelas, udah pada upgrade otaknya. Jadi terima kasih banget ya buat kalian semua yang udah terus support channel ini dari awal sampai sekarang. Dan yang tersisa adalah Miss Hilgers yang baru aja dilepas oleh FC20. Ini ramai juga, katanya akan nyusul nih teman-temannya main di Liga Konoha. Aduh, kalau buat kami pribadi untuk yang satu ini pendapat kami pribadi, ini nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Dari soal harga sih. Harga 69,53 miliar rupiah. Apakah mungkin klub-klub di Liga Indonesia merekrut pemain dengan harga segini? Jadi tetap kalau masalah Miss Hilgers, kalau tebakan kami tetap akan di Eropa atau minimal nggak main di Indonesia deh. Nah, apakah ada gebrakan baru atau gimana? Ditunggu aja lah ya. Mudah-mudahan akan ada kabar baik lah menjelang tanggal 6 lah. Spill dikit. Hah? Spill dikit. Udah di-spill tadi lah. For the second round? I don't think so. I think that we finish. Which position? Local, foreigner? Foreigner, maybe Local, foreigner. foreign, no any. Local, no any. Foreigner, we have 11. Itu tadi ya pernyataan dari dua orang penting di Persib. Yang satu manajemen, yang satu pelatih. Kalau dua orang dalam satu klub beda pernyataan tapi tetap akur, artina naon barudak? Well, enjoykeun we lah, pokona mah aya antosan we tanggal genep cenah.